Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya semua nandaku hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja. Semoga dalam keadaan berbahagia. Semoga dalam keadaan bersemangat, selalu ikhlas dalam beribadah, selalu ikhlas dalam belajar. Jadi mari kita bersama-sama berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dengan normal, sehingga proses belajar mengajar kita dapat dilakukan kembali di sekolah. Kita dapat bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan ustadz dan bunda di sekolah. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita hari Senin tanggal 20 April 2020. Hari ini kita belajar pada halaman 110. Jadi langsung saja silahkan dibuka bukunya halaman 110. Di situ sudah ada teks bacaan yang berjudul Telepon Genggam. Jadi Bunda akan sedikit menjelaskan tentang teks bacaan tersebut yang berjudul Telepon Genggam. Nah, teknologi komunikasi itu pasti terus berkembang. Nah, perkembangan itu ditandai dengan semakin banyaknya ditemukan alat komunikasi. Nah, salah satunya adalah telepon genggam atau HP yang merupakan salah satu alat komunikasi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangan yang sangat cepat, perkembangan yang sangat maju. Oke, telepon genggam merupakan perkembangan dari telepon biasa. Perbedaan utamanya antara HP dan telepon biasa adalah tidak dibutuhkannya kabel dalam jaringan komunikasi. Hal ini memudahkan HP untuk dibawa kemana saja. Jadi bukan hanya karena ukuran HP yang lebih kecil dari telepon biasa, tapi juga HP itu dia tidak dibutuhkan kabel dalam jaringan komunikasinya. Kalau telepon biasa dia dibutuhkan kabel dalam jaringan komunikasi dan ukurannya juga lebih besar daripada handphone. Oke, HP pertama kali itu dibuat pada tahun 1973. Nah, karena serangkaian penyempurnaan, HP baru dipasarkan pada masyarakat itu tahun 1983. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk merangkai telepon genggam ini. Nah, masyarakat tentu menyambut kehadiran perangkat komunikasi ini dengan sangat kagum karena HP hadir untuk memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi. Nah, sebagai ganti jaringan kabel, HP terhubung dengan jaringan komunikasi melalui menara BTS. Jadi karena HP tidak menggunakan kabel untuk jaringan komunikasinya, jadi dia menggunakan menara BTS. BTS merupakan stasiun pemancar utama yang berfungsi menerima dan memancarkan sinyal HP. Jadi melalui BTS lah HP itu dapat digunakan dalam jaringan komunikasinya. Nah, HP sudah dikemas secanggih mungkin. Dia disematkan, dia diberikan produk yang canggih, beberapa fitur yang canggih, layanan yang canggih. Nah, sekarang HP itu sudah bisa kita gunakan untuk mengirim pesan singkat, mengirim gambar, mengirim musik dan data lainnya. Sudah dilengkapi juga dengan kamera, berbeda dengan HP, berbeda dengan telepon biasa yang hanya dapat digunakan untuk menelpon, untuk bercakap-cakap saja. Nah, tentu ini memudahkan kita dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya kita buka halaman 111. Di situ sudah ada 5 pertanyaan, kita akan menjawabnya bersama-sama. Nah, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, mengapa teknologi komunikasi dikatakan berkembang dengan pesat? Kenapa dikatakan berkembang pesat? Karena sudah banyak alat komunikasi yang ditemukan. Banyak ditemukannya alat komunikasi yang salah satunya
Handphone, salah satunya HP. HP kan memberikan kita kemudahan, HP itu dapat dibawa kemana saja. Jadi, memudahkan banyak orang untuk berkomunikasi dan memudahkan banyak orang untuk menggunakannya di mana saja. Dia dapat dibawa kemana saja, berbeda dengan telepon biasa. Nah, perbedaannya, yang nomor 2, apa perbedaan utama antara HP dan telepon biasa? Nah, perbedaan utamanya itu tadi sudah dikatakan bahwa untuk HP, untuk telepon genggam itu dia tidak dibutuhkan kabel dalam jaringan komunikasi, sedangkan kalau telepon biasa itu menggunakan kabel dalam jaringan komunikasi. Nah, kalau HP dia menggunakan BTS, dia menggunakan menara BTS untuk jaringan komunikasinya. Oke, yang ketiga, kapan HP mulai dipasarkan kepada masyarakat umum? HP itu mulai dipasarkan kepada masyarakat umum pada tahun 1983. Nah, jelaskan fungsi menara BTS. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa fungsi dari menara BTS itu dia sebagai stasiun pemancar. Fungsinya menerima dan memancarkan sinyal atau jaringan HP. Nah, Bunda kira itu 5 pertanyaan sudah terjawab. Selanjutnya kita melangkah ke tugas yang pertama. Tugas yang pertama adalah halaman 111. Di situ sudah ada disediakan tempat untuk Ananda menjawab. Nah, soalnya adalah temukan kalimat-kalimat utama pada tiap paragraf. Nah, di situ tadi teks bacaannya yang berjudul telepon genggam itu ada 4 paragraf. Nah, kita diminta untuk menemukan kalimat-kalimat utama. Kalimat utama itu apa? Nah, kalimat utama itu kalimat yang dapat mengembangkan paragraf tersebut. Jadi karena setiap paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, nah ada kalimat utama yang berfungsi mengembangkan paragraf tersebut. Nah, selebihnya itu ada kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu dia dia dapat mengembangkan paragraf tersebut. Jadi kita berpatokan pada kalimat utama itu untuk mengembangkan paragraf tersebut untuk membuat kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, itu tugas yang pertama. Nah, tugas kedua kita ada pada halaman 112. Pada halaman 112 kita diminta untuk memahami isi cerita yang ada di teks tersebut berjudul paling berjasa. Nah, Bunda bacakan ya. Di sebuah rumah terdapat 2 alat komunikasi, yaitu HP dan telepon. Penghuni rumah seringkali menggunakan kedua alat komunikasi ini. Suatu ketika, HP dan telepon bertemu. Sayang, pertemuan itu bukan dimaksudkan untuk saling melepas rindu. Pertemuan itu malah dimanfaatkan HP untuk menyombongkan diri. HP, tahukah kamu, di antara kita siapa yang paling berjasa? Telepon, aku tidak tahu. Setauku kita sama-sama berjasa. Kita membantu majikan kita berkomunikasi dengan orang lain. HP, tentu saja aku. Aku bisa melakukan hal yang tidak dapat kamu lakukan. Telepon, apa maksudmu HP? Dengar, HP. Dengar, selain menjadi alat komunikasi, aku juga dapat menghibur majikan kita. Kita dapat memutar lagu, film, memainkan game untuknya. Telepon, lalu apa itu membuatmu merasa lebih dariku? HP, tentu saja, bandingkan. Kamu hanya bisa mengirimkan pesan suara. Lagi pula, kamu tidak pernah dibawa kemana saja oleh majikan kita. Telepon, iya, beginilah keadaanku. Aku yakin majikan kita sayang kepada kita. Tiba-tiba listrik padam. Penghuni rumah mencari alat komunikasi untuk menelpon kantor layanan listrik. Namun sayang, baterai HP telah kehabisan daya. Untuk menyalakan kembali, dibutuhkan energi listrik. HP pun tidak dapat digunakan. Berbeda dengan telepon. Telepon tidak memerlukan baterai ataupun energi listrik untuk bekerja. Telepon dapat membantu penghuni rumah untuk menghubungi kantor layanan listrik. Lalu, siapakah yang paling berjasa? Nah, setelah
kita memahami maksud cerita di atas, tugasnya kalian menuliskan apa pesan yang dapat diambil dari cerita di atas. Jadi kita kan tadi sudah membaca, kalian juga sudah mendengarkan Bunda membaca. Nah, kira-kira apa pesan moral yang dapat kita ambil? Pesan moral itu sikapnya, perbuatan yang baik, atau baik buruknya, apa baik buruknya cerita di atas. Kita dapat mengambil sikap yang baiknya, kita dapat membuang jauh-jauh yang buruknya. Nah, silahkan ditulis apa pesan moral yang didapatkan dari cerita di atas. Dituliskan di buku tulis ya. Oke, selanjutnya tugas kita adalah halaman 113, tugas ketiga. Nah, kita sebelum menjawab soalnya, kita baca dulu ya. Oke, di situ halaman 113. Nah, di gambar tersebut, di bukunya kalian ada gambar para pekerja bangunan sedang membangun rumah. Nah, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, itu pasti. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemampuan dan keterampilan setiap orang pun berbeda-beda. Nah, tentu dimanapun kita berada, kita akan menjumpai perbedaan-perbedaan tersebut. Kita manusia itu diciptakan berbeda-beda. Kita diciptakan dengan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita itu bukan makhluk yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah. Lalu, bagaimanakah kita menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut? Perbedaan hendaknya tidak membatasi kita untuk bekerja sama. Jadi, walaupun kita berbeda, itu tidak membatasi kita untuk bekerja sama, untuk mencapai tujuan kita. Nah, perbedaan itu tidak membatasi. Nah, seseorang yang tampak lemah belum tentu tidak bisa diajak bekerja sama. Di dalam dirinya tentu ada kelebihan lain yang pasti bermanfaat. Nah, kita tidak boleh meremehkan orang lain, sayang dia. Tidak boleh remehkan temannya yang lemah. Karena dia belum tentu lemah, dia tidak bisa diajak bekerja sama. Semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau kalian mempunyai kelebihan, pasti ada kekurangan tak juga. Nah, adanya perbedaan membuat kita saling melengkapi. Teman kita tidak bisa begini, kita mempunyai kelebihan ini yang bisa dapat melengkapi teman kita. Nah, itu kita bisa saling melengkapi. Kita dapat saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi karena adanya kekurangan kita masing-masing, adanya kelebihan kita masing-masing, itu dapat membantu kita untuk mencapai tujuan bersama. Jadi itu tidak membatasi kita untuk bekerja sama, malah mendukung kita untuk bekerja sama. Nah, coba perhatikan saat para pekerja membangun rumah. Nah, para pekerja memiliki keterampilan dan keahlian yang berbeda-beda. Tentu mereka tidak memiliki keterampilan yang sama. Ada yang ahli di sini, ada yang ahli di bagian atap rumah, ada yang buat pondasinya, buat dindingnya. Nah, mereka memiliki keterampilan yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama, untuk membangun rumah yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kita harus bekerja sama, harus saling melengkapi untuk membangun, untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, peran setiap pekerja sangat menentukan berdirinya sebuah rumah yang kokoh. Jadi, untuk mencapai tujuan bersama, diperlukan kerja sama. Oke? Selanjutnya, tugasnya kalian ada pada halaman 113. Tugas ketiganya adalah beri tanda centang untuk sikap pemimpin yang memahami perbedaan. Jadi sudah ada 5 pernyataan yang disediakan. Anandaku, silakan dicentang jika pernyataan tersebut sesuai dengan sikap pemimpin yang memahami perbedaan. Misalkan 1. Memilih anggota kelompok yang memiliki kesukaan sama. Itu sesuai atau tidak? Jika sesuai, silakan dicentang. Kalau tidak, tidak. Yang kedua, memberi bagian tugas kepada anggota kelompok sesuai kemampuannya. Nah, jika kita sebagai pemimpin, apakah kita akan memberi tugas kepada anggota tak itu sesuai dengan kemampuannya? Misalkan dia
mampu membuat ini. Jadi dia ahli dalam membuat atap rumah misalkan. Jadi kita beri tugas itu, beri sesuai dengan kemampuannya. Oke, selanjutnya Bunda kira itu cukup. Selebihnya silahkan dikerjakan oleh Ananda. Jika ada yang belum jelas, silahkan dipertanyakan ke Bunda. Jadi ada 3 tugas ya. Ada pada halaman 111 menemukan kalimat-kalimat utama. Halaman 12 itu menuliskan pesan moral dari sebuah cerita. Yang ketiga itu memberikan tanda centang untuk sikap pemimpin yang memahami perbedaan. Tugas 112 itu dikerjakan di buku tulis, dikumpulkan, nanti difoto, kemudian dikumpul sama Bunda ya. Bunda tunggu. Bunda mohon maaf jika ada kekurangan dari Bunda, kesalahan dari Bunda, salah ucap atau salah sikap dari Bunda. Bunda mohon maaf. Jadi sekian dari Bunda. Bunda tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.